Mas Bakti berhadir. Merdeka. Yang terhormat Bapak Ketua beserta rombongan PPM Bali, kami hormati dari Dewan Paripurna dan hadir beliaunya, kemudian rekan-rekan pengurus pimpinan cabang yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih yang pertama kami ucapkan kepada Pak Ketua dan rombongan yang telah memberikan perhatian kebetulan yang baca DBA. Ternyata kita pertama untuk konsolidasi ini untuk memberikan waktu kepercayaan untuk kita konsolidasi, tukar info, dan selebihnya tentu kami mohon arahan lebih banyak dari Pak Ketua PPM Bali. Yang kedua, mohon maaf tempatnya dan mungkin untuk menyambut kehadiran Bapak dengan rombongan hal yang kurang berkenan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebagai strategi dari kami sudah tentu kami dari pimpinan cabang maupun dari segenap Dewan Penasehat juga mohon nanti info-info kemudian arahan dari PPM Pahlawan itu hanya diberikan tadi kasih kepada PPM. Nah besarannya tentu kami tidak tahu karena kemarin masalah COVID kemarin banyak anggaran protokol, tetapi kemungkinan anggaran itu masih bertahan. Kemudian yang kedua dapat informasi kemungkinan upacara apel itu tidak seperti biasa. Begitu gini, termasuk Bapak jelas dari provinsi sudah mengasih tahu. Saya dengan Pak Menteri Umat, Saudara Om Swastiastu. Merdeka. Kami hari ini PD PPM Provinsi Bali bisa hadir 5 orang, terdiri dari saya selaku ketua, nama Imadi Putra Wijaya. Jadi sehari-hari saya pekerjaan dosen dan juga guru di Denpasar di IKPG di Bali. Sekarang sudah jadi universitas. Berikut dari wakil ketua hadir Bu Rai Riawati, jadi yang sudah sejak lama juga saya ajak kami ada bergelut di PPM. Berikutnya yang kedua, yang ketiga, jadi Pak Agung Tim, ya. Beliau juga di YKP Provinsi Bali, jabatan di PPM Sekretaris. Berikutnya Pak Wayan Rumiana. Selaku Wakil Sekretaris di PD PPM Provinsi Bali. Dan yang ujung adalah Bu Cok Sri Wijayanti, jabatannya bendahara, sehari-hari di asuransi bekerja. Pak Rumiano dulu di Kesbang Pol, Kota Denpasar, dan sekarang lagi aktif di Pemuda Pancasila. Saya dan kami tentu menyatakan rasa terima kasih yang tak terhingga yang luar biasa karena pimpinan cabang PPM Beruntung yang pertama, jadi memanfaatkan momentumnya meskipun di tengah pandemi COVID-19 ini kita juga tetap berkumpul karena kebetulan sudah mulai ada pelonggaran, katakanlah begitu. Di samping itu mendesak juga banyak hal yang perlu kita bicarakan. Pertama mungkin soal konsolidasi, perlu melakukan semacam penyegaran pengurus karena tuntutan daripada ADA dan ARD kita seperti itu.
agar kita kemudian bisa beranjak lebih daripada itu untuk mengikuti Rapimnas ataupun Rakernas Munas. Itu yang terjadi di pusat. Tentu PD PPM Bali harus membawa laporan sejauh mana program konsolidasi berjalan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu juga berkaitan dengan kita punya agenda tahunan yang rutin ini. Pemuda Pancamarga itu bertalian atau berkaitan dengan sejarah lahirnya kita dari pahlawan. Pahlawan punya hari kelahiran 10 November. Kita juga punya hari pahlawan di Bali, satu peristiwa yang sangat heroik yang kita jadikan momentum dan spirit perjuangan baik di pemerintahan maupun di masyarakat adalah tanggal 20 November, hari Puputan Magarana. Kegiatan itu sudah rutin kita lakukan dengan kegiatan nampak jelas, di mana panji-panji dan surat sakti di Gusti Ngurah Rai itu kita sudah rutin setiap tanggal 10 November kita bawa keliling ke seluruh kabupaten di Bali. Dimulai dari tanggal 10 November setelah peringatan Hari Pahlawan di lapangan Puputan Margarana Renoan, jadi Pak Gubernur itu melepas peserta nampak jelas sebagai sebuah acara tambahan setelah acara pokok, acara utama peringatan Hari Pahlawan selesai. Di depan kantor Gubernur dengan membebaskan bendera loreng Pak Gubernur, siapapun gubernurnya, itu sudah terjadi dari puluhan tahun. Itu panji-panji nampak jelas dan surat sakti ini dibawa daerah keliling Bali. Biasanya kita dari non istirahat dulu di kantor Korem, di rumah Korem 163 Wirasatya. Besoknya tanggal 11 baru kita bawa ke Jemberana. Berangkat di pagi hari jam 6, berangkat dari Makorem tanggal 11 itu, sehingga perkiraannya jam 8 jam 9 sudah serah terima di antara perbatasan Tabanan dengan Jemberana. Jadi diserahkan oleh pasukan inti dari provinsi kepada Kabupaten Jemberana. Memberikan perhatian kepada para veteran kita, yaitu pemberian sembako misalnya, pengobatan cuma-cuma, mungkin pementaran film, dan sarasehan. Itu. Nah, saya langsungkan saja karena kebetulan untuk tahun ini 2020 tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua PC, kemungkinan apabila itu tidak dilaksanakan, begitu Pak. Dulu pernah juga tidak dilaksanakan ketika erupsi Gunung Agung. Tahun ini rupanya akan kembali tidak dilaksanakan karena pandemi COVID. Berubah pun sudah terjadi pelonggaran pun kayaknya per 1 Agustus, di mana 31 sudah akan deklarasi semua objek wisata akan dibuka secara umum. Itu berarti pada tanggal 1 Agustus akan sudah, artinya kita memasuki new normal atau kehidupan atau tantangan kehidupan baru. Kan tetapi masih terjadi was-was karena ini menyangkut pengerahan massa. Ini luar biasa, apresiasi saya sekali yang satu pribadi menyambut yang luar biasa kesiapan teman-teman di sini berkenan untuk melakukan semacam pertemuan sosialisasi baik berkaitan dengan informasi tentang eksistensi PPM maupun tentang program kerja kita ke depan. Dalam rangka yang jangka pendek adalah konsolidasi, berikutnya adalah Puputan Margarana atau nampak jelasnya. Itu yang bisa sampaikan. Nah, kita tidak perlu seperti halnya DPR, seperti organ partai politik gitu. Artinya kita ini pemuda Pancamarga ini kan kekeluargaan saja Pak, didasarkan atas darah dan sejarah gitu.
sejarah perjuangan dan darah para pejuang. Anu saja kita sebenarnya ngomong seperti ini, silakan disepakati siapa ketua, siapa wakil ketua, siapa sekretaris, siapa bendahara, siapa di seksi kaderisasi pendidikan dan kaderisasi sesama melata, mungkin juga kewirausahaan, mungkin juga pendidikan dan olahraga ya. Silakan. Nah, berkenan atau diminta PDPB Bali hadir pada saat itu, oke, tidak, buatkan saja berita acara, nanti kita buatkan SK kan begitu. Nah, untuk diketahui yang sudah langsung musnah dan sudah dilantik dan bahkan tidak juga menggunakan kami pada waktu itu adalah tiangnya tidak masalah, tapi yang melantik justru saya pada waktu pas lapak tilas November 2019 kan, ketika Bangli sebelumnya kan gitu, yang sudah jadi dianya dan Bangli. Nah, kalau setelah ini Lungkung, setelah ini Lungkung sudah. Oh ya, berarti yang belum kalau memang begitu kan tidak ada masalah. Artinya kapan itu silakan saja. Kapan itu silakan saja. Apakah sama momennya seperti ianya misalnya bahwa pada saat 10 November, 20 November atau pada saat napak tilas itu melintas di sini. Nah, biasanya dapat tanggal berapa di sini? Tanggal 15. Itu silakan. Rasa itu dumun. Ya, tidak perlu banyak. Mungkin ada masukan, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Dan sekali lagi terima kasih. Yang tutup dengan promo sapi dulu. Oh, sapi. Oh, merdeka. Yang kedua bilang ada dua provisional. Ternyata kita yang diakui oleh undang-undang, yang lainnya tidak. Makanya kita tetap eksis. Jadi tambahkan yang lagi, setelah kita munas tanggal 5-6-7, langsung Samsudin Siregar ini mendaftarkan diri ke Menkumham, yang akhirnya kemudian Kementerian Hukum dan HAM sudah memberikan legalitas kepada PPM, pimpinan Samsudin Siregar, Sekretaris Abdillah Karyadi, bendahara ini adalah misan dari mantunya Pak Jokowi, itu bendahara PPM kita, dan Haji Lulung menjadi ketua Dewan Paripurna Nasionalnya. Jadi betul. Jadi kita yang justru yang diakui oleh Kemenkumham. pusatnya dilakukan, kami belum dilantik. Kami juga menanyakan juga nih, seandainya ada melakukan kegiatan-kegiatan dengan organisasi SNPI untuk acara donor darah. Kami sudah hadir karena itu terkait dengan. Terima kasih. Lebih lanjut Dewan Paripurna mohon juga sekedar informasi apa yang perlu diinformasikan karena sebagai senior. Mungkin saya bersyukur kalau ternyata pemerintah mengakui BUMN yang undang-undang, jadi BUMN yang hasil munas itu kita pegang sebagai kekuatan. Jadi saya juga sepaham dengan Pak Ketua tadi, kita harus tetap sesuai dengan payung hukumnya, undang-undangnya. Apalagi kita memang lahir lebih dulu. Nah, ini memang tidak lepas dari permintaan. Atau kalau memang perlu mungkin kita bawah ini yang pengurus FPD pusat yang dari Pekan Pejuang ini mungkin untuk makan juga dan yang dari pengurus yang tadi kan yang berpengalaman didominasi oleh yang
melanggar berarti kan informasi seperti itu. Saya malah menjadi respect sama Haji Blong tadinya. Saya merasa aduh kok ketua saya seperti itu karena sikapnya sebagai anggota DPRD DKI itu terhadap aku gitu. Saya pikir dia konyol gitu. Ini malah ketua P2M, tapi saya malah kamar karena dia lebih mengutamakan organisasi dan mau mengundurkan diri. Itu informasinya saya nggak tahu. Kita pasang, kebetulan mungkin berbatasan di perubahan yang cepat. Mereka dan barangkali juga hari ini adalah kehadiran kami yang banyak. Ya. Kalau biasanya kami mengadakan rapat kadang berlima, berenam, itu terkait apa yang disampaikan oleh ketua Paripurna. Memang sudah ada. Jadi seperti harapan dari ketua tadi, bahwasannya untuk generasi kedua kita di Kelungkung itu masih agak sulit. Toh dari kita ternyata alam mereka itu berbeda. Nah, untuk menggiring itu perlu mungkin ya pendekatan. Nah, kemudian untuk kegiatan-kegiatan kami yang nanti akan menjadi lebih Mereka. Sebagai penutup dari sini, jadi segala kegiatan nantinya yang masing-masing cabang akan lakukan, ini kan yang harapan karena mungkin kita terbatas dengan jarak nih, jadi yang cepat untuk diinformasikan agar eksistensi pemuda Pancamar dari media sosial itu dapat ini saudara-saudara sebetulnya yang memang belum bergabung di masing-masing cabang atau juga di daerah-daerah yang penting-penting juga terangkum dengan sosial media nantinya jadinya di Kelungkung nanti bisa menghubungi sekretariat di mana nanti ada tim IT kami yang nanti yang di provinsi akan membagi ke wakil sekretaris dari BOKK dan berbagi dia akan untuk mengupload yang bertugas mengupload samping kegiatan. Jadi di daerah pun memberikan mereka income untuk mereka, satu sisi kita bisa eksis. Buatnya gampang, hanya mengumpulkan fotokopi KTP sama kas foto. Itu aja, nanti pada saat pelantikan itu sudah selesai dan diberikan kepada pengurus. Jadi mereka punya ikatan di situ. Sudah, ini saya sudah resmi, ini KTA saya. Senang sekali saya akan mendengarkan sejarah yang panjang dari Bapak Ketua. Yang sangat senang dan perkumpulan ini adalah yang seperti yang dikatakan senior yang terbanyak. Kembali dengan cabang Kelungkung pada hari ini Sabtu 25 Juli 2020 kita akhiri. Sekali lagi pertama mengucapkan banyak terima kasih Pak Ketua yang bisa hadir di tempat yang sangat sederhana dan mohon maaf kalau penyambutan kami ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ke depan kami dari PPM Kelungkung bisa bersinergi dengan terutama dengan Kodim, dengan Polres, OPD yang lain dan kepala Pemda tentu sudah pasti karena kami juga sebagai pakai acuan karena kami juga ketua wakil Kabupaten Kelungkung Dewan Penduduk Indonesia, jadi kami sudah lakukan berbagai kegiatan mudah-mudahan seiring seperti itu kegiatan sosial juga ada. Doa rekan-rekan semua nanti kita PPM Kelungkung ini semakin hari kita bangkit dan bangkit. Saya akhiri.